Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Anak-anak, tidak terasa ya, kita sudah masuk ke pembelajaran terakhir untuk subtema kesukaanku. Tapi sebelum melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama muslim, yuk kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah anak-anak, seperti yang Bu Mai katakan tadi, kalau kita hari ini akan membahas tentang pembelajaran terakhir untuk subtema kesukaanku. Kalau yang lalu kita sudah bercerita tentang mainan kesukaanku. Sebagian besar mainan-mainan yang disebutkan anak-anak termasuk permainan modern ya, artinya mainan yang dibuat atau dibeli dari pabrik ya, atau dari toko. Nah kali ini kita akan membahas tentang permainan tradisional. Ada berbagai macam permainan tradisional yang mengasihkan untuk dimainkan. Mungkin anak-anak banyak yang belum tahu ya. Macam-macam permainan tradisional itu ada engklek atau tapak gunung, kemudian ada lompat tali, ada egrang, ada lomba balap ban, dan masih banyak lagi. Nah anak-anak, permainan tradisional ini banyak sekali manfaatnya loh. Selain membuat badan kita sehat karena kita lebih banyak bergerak dan beraktivitas di luar rumah, juga bisa memupuk rasa kebersamaan kita bersama teman-teman. Nah, berikut ini ya, Bu Mai sampaikan contoh permainan tradisional engklek atau tapak gunung. Silakan menyaksikan videonya. Dan anak-anak, silakan mempraktekkannya bersama keluarga yang ada di rumah. Sebelum kita mulai bermain, kita harus membuat petak terlebih dahulu teman-teman. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan kapur. Lalu, kita membutuhkan batu datar atau pecahan genting untuk masing-masing pemain. Cara bermainnya adalah dengan melempar batu atau pecahan genting yang kita punya ke petak nomor 1. Lalu, pemain harus melompat ke petak nomor lainnya dengan satu kaki. Ingat ya teman-teman, batu yang kita lempar tidak boleh melewati petak dan kaki kita harus tetap melompat dengan satu kaki. Jika ada kesalahan yang dibuat, maka akan gugur dan berganti dengan pemain lainnya. Pemain yang mampu menyelesaikan satu putaran lalu melemparkan batu lagi ke salah satu petak, maka petak tersebut akan menjadi kekuasaan pemain, yang artinya kotak atau petak itu tidak boleh diinjak atau dilewati oleh pemain lainnya. Nah, pemain yang memiliki daerah kekuasaan paling banyak adalah pemenang dari permainan engklek ini. Ayo, sekarang kita mulai bermain. Kalian sweet saja untuk menentukan siapa yang akan jalan duluan. Ayo Clara, aku pasti menang nih. Yeay, aku duluan. Pelan-pelan saja Clara, gak usah buru-buru. Tetap aku kok nanti yang menang. Aduh. Hati-hati Clara, jangan sampai jatuh. Nah, loh. Lihat Bu, Clara sempoyongan gitu. Nah, demikian tadi ya contoh video anak-anak yang sedang praktik bermain engklek atau tapak gunung. Silakan anak-anak mempraktekannya di rumah bersama anggota keluarga yang ada di rumah. Nah, jumlah kotaknya itu terserah ya. Kalau memang halaman rumahnya itu cukup luas, bisa sampai 10 kotak seperti yang ada pada contoh tadi. Tapi kalau misalnya rumahnya luasnya terbatas, disesuaikan saja ya. Bapak Ibu mohon dibimbing dan dibantu. Nah, bisa bermain di dalam rumah, atau kalau halamannya
cukup luas juga bisa bermain di halaman luas. Oke. Kemudian tadi kan pada gambar kotak engkle atau tapak gunungnya terdapat angka-angka. Nah, maka untuk kegiatan yang kedua adalah kita akan belajar mengenal angka. Untuk memudahkan anak-anak dalam mengenal angka, Bu Mai mau mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu ya, supaya lebih mudah dalam mengingat angka. Nah, berikut ini ya, mohon diperhatikan. Dan berikut ini juga ada contoh lagu lain dalam mengenal angka 1 sampai 10 ya. Yuk kita angkat kedua tangannya. Oke. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, berbaris sejajar, berdiri berhadapan, lalu berpelukan, sembunyi di belakang. Mari kita hitung berapakah jumlahnya. Yuk kita hitung berapa jumlah jari tangan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mari kita hitung dengan bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Demikiannya lagunya anak-anak. Mudah-mudahan bisa membuat anak-anak semakin semangat dalam belajar. Oke, di sini Bu Mai sudah menuliskan angka 1 sampai 10. Nah, mungkin anak-anak ada yang sudah tahu bentuk dan menyebutkannya, tapi mungkin ada juga ya yang belum tahu. Untuk mempermudah kita dalam mengingat nama angka atau nama bilangan beserta bentuknya, Bu Mai punya lagunya ya. Lagunya seperti ini. 1 seperti pensil, 2 seperti bebek, 3 seperti burung, 4 kursi terbalik, 5 perutnya besar, 6 perut di bawah, 7 cangkul Pak Tani, 8 telur ditumpuk, 9 perut di atas, 10 pensil dan bola. Ayo sama-sama belajar mengenal angka. Nah, begitu tadi ya anak-anak lagunya. Boleh diputar berulang-ulang supaya anak-anak lebih mudah dalam mengingat bentuk dan juga nama dari angka atau bilangan-bilangan ini ya. Jadi, tugas yang kedua, anak-anak silakan menirukan tulisan angka 1 sampai 10. Bu Mai harapkan anak-anak sudah bisa menulis sendiri ya, tanpa bantuan orang tua maupun bantuan garis titik-titik. Nah, Bapak dan Ibu, Bu Mai harapkan ya bimbing anaknya untuk menulis secara langsung. Tidak usah dibantu dengan memegangkan pensil atau dibantu dengan membuatkan garis putus-putus ya. Jadi kita belajar anak-anak menulis sebisa dan semampunya anak-anak. Jangan takut kalau hasil tulisannya belum rapi, karena semuanya kita berproses ya Bapak Ibu. Silakan anak-anak belajar menulis sendiri ya, dan Bu Mai harapkan sudah tidak dibantu dengan bantuan garis putus-putus. Jadi tugasnya cukup 2, praktek bermain engkle atau tapak gunung dan menirukan angka 1 sampai 10. Oke, demikian ya yang Bu Mai sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Bu Mai ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.